Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 2 biologi ingin mengkampanyekan mengenai virus hepatitis. Nah, sebelum ke materi selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan anggota-anggota kami, yaitu dari saya Aure Zamkabani, Dan saya Dia Wahyu Widyasari. saya Laili Kodriah, Saya Divolanang Sajiwo. Halo, saya Ahsan. Dan saya Aditya. Apa itu hepatitis? Hepatitis adalah peradangan pada hati karena toksin, seperti kimia atau obat ataupun agen penyebab infeksi. Hati atau liver termaksud organ pencernaan yang berperan penting terhadap proses metabolisme tubuh. infeksi virus penyakit hepatitis dapat menyebabkan gangguan fungsi hati dalam proses pencernaan hingga penyaringan racun dan zat berbahaya dalam tubuh. Ayo, kalian pada tahu nggak apa jenis-jenis hepatitis? Ayo, mari kita simak, cekidot. Berdasarkan lamanya peradangan terjadi, hepatitis dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hepatitis akut dan hepatitis kronis. Istilah hepatitis akut digunakan untuk hepatitis yang sembuh dalam waktu kurang dari 6 bulan. Bila peradangan terjadi lebih dari waktu tersebut, penyakit ini tergolong kronis dan bisa menimbulkan masalah kesehatan lainnya seperti sirosis, kanker hati, gagal hati, bahkan kematian. Dari penjelasan sebelumnya, hepatitis itu disebabkan oleh virus. Nah, ini dia macam-macam hepatitis dan virus yang menyebabkan hepatitis. Untuk yang pertama, ada hepatitis A, disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A atau disebut HAV. Untuk yang kedua, ada hepatitis B, disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B atau disebut HBV. Untuk yang ketiga, ada hepatitis C, disebabkan oleh infeksi virus hepatitis C atau HCV. Untuk yang keempat, ada hepatitis D, disebabkan oleh infeksi virus hepatitis D atau HDV. Nah, untuk yang terakhir ini ada hepatitis E, disebabkan oleh infeksi virus hepatitis E atau disingkat dengan HEV. Selain disebabkan oleh virus, hepatitis bisa juga disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat, seperti kebiasaan mengonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, penyakit autoimun, dan infeksi cacing hati. Di slide sebelumnya disebutkan autoimun, tapi apa sih sebenarnya autoimun itu? Penyakit autoimun merupakan penyakit yang terjadi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel yang sehat dalam tubuh. Padahal sistem kekebalan tubuh atau imun itu seharusnya berfungsi melindungi tubuh untuk melawan penyakit dan sel jahat seperti bakteri maupun virus. Jadi mereka itu bagaikan tentara yang menjaga kesehatan kita. Namun apabila itu autoimun, si tentara ini malah menyerang sel-sel tubuh kita yang sehat. Menurut sebuah studi 2014, wanita lebih rentan mengalami penyakit autoimun dibandingkan pria. Seringkali penyakit dimulai selama tahun-tahun subur seorang wanita, yaitu usia 15 sampai 44 tahun. Penyebab hepatitis akibat gaya hidup tidak sehat. Hepatitis akibat kecanduan alkohol. Mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan bisa menyebabkan peradangan pada hati dan menimbulkan kerusakan permanen pada sel-sel hati. Hepatitis akibat obat-obatan tertentu. Jenis hepatitis yang juga disebut toxic hepatitis terjadi akibat konsumsi obat-obatan tertentu yang melebihi dosis. Apa penyebab hepatitis akibat penyakit autoimun? Jadi, pada hepatitis yang disebabkan oleh penyakit autoimun,
Sistem imun tubuh secara keliru menyerang sel-sel hati sehingga menimbulkan peradangan dan kerusakan hati. Selanjutnya, ada hepatitis yang diakibatkan oleh cacing hati. Peradangan hati juga bisa terjadi akibat infeksi cacing hati, yaitu Opistorchide dan Fasciolide. Gejala hepatitis. Penderita hepatitis biasanya tidak merasakan gejala sampai beberapa minggu atau telah terjadi gangguan fungsi hati. Pada penderita hepatitis akibat infeksi virus, gejala akan muncul setelah masa inkubasi, yakni sekitar 2 minggu sampai 6 bulan. Gejala umum yang muncul pada penderita hepatitis adalah mual dan muntah, demam, mudah lelah, feses berwarna pucat, urin berwarna gelap, nyeri perut, nyeri sendi, kehilangan nafsu makan, penyakit kuning, dan penurunan berat badan. Ayo, lawan hepatitis. Mengingat hepatitis akut bisa timbul tanpa gejala dan bisa berkembang menjadi hepatitis kronis, penting bagi Anda untuk senantiasa melakukan pencegahan. Salah satunya adalah dengan mendapatkan vaksin hepatitis. Sejauh ini, vaksin hepatitis yang tersedia adalah vaksin hepatitis A dan vaksin hepatitis B. Sekarang, kita beralih ke cara mencegah hepatitis. Di mana yang pertama, menerapkan protokol kesehatan, terutama menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Menghindari kontak dengan orang yang sakit. 3. Memastikan makanan yang dikonsumsi dalam keadaan matang dan bersih. Dan yang terakhir, kurangi mobilitas. Ayo cegah hepatitis. Tujuan dari kampanye ini untuk menggerakkan masyarakat mulai peduli terhadap hepatitis dan bisa mencegahnya lebih dini. Hepatitis akut merupakan penyakit yang cukup umum ditemui di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Jadi, gejala yang muncul dari kondisi ini kadangkala tidak terdeteksi sehingga sering terabaikan. Apalagi banyak orang-orang hepatitis yang sampai saat ini belum teridentifikasi. Itu dia materi-materi yang telah kami sampaikan. Ada virus muncul di Wuhan. Cakep! Jangan lupa jaga kesehatan. Cakep! Apabila ada kata yang kurang berkenan, sudilah kiranya dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.